"Mah, Papa berangkat dulu ya," ucap seorang suami yang bernama Reza kepada istrinya, yaitu Aini. Aini pun langsung menyalami suaminya, dan Reza mencium kening Aini dengan mesra, lalu segera beranjak pergi dengan menggunakan mobilnya. Setelah kepergian Reza, Aini pun membersihkan piring bekas sarapan mereka makan berdua tadi, serta bebenah rumah sebagaimana kebiasaan istri-istri yang lainnya. Mereka tinggal di rumah mereka yang dibangun sendiri setelah menikah. Namun, hingga usia pernikahan mereka yang kini sudah 5 tahun, akan tetapi mereka belum juga dikaruniai momongan. Reza ini punya sebuah usaha kios handphone di sebuah mall, bahkan memiliki 2 kios, dan saat itu alhamdulillah lancar semua. Bahkan dari usahanya itu dia bisa bangun rumah yang mereka tinggali sekarang. Setiap harinya Reza selalu datang ke kiosnya untuk sekedar mengawasi para karyawannya dan juga mendata pemasukan dan pengeluaran serta iklan agar banyak pembeli di kiosnya. Tak lupa juga selalu memeriksa stok untuk pengadaan barang jualannya. Pagi itu Reza disambut ramah oleh para karyawannya dan Reza balik menyapa ramah karyawannya. Kebiasaan Reza yang disukai para karyawannya yaitu dia setiap pagi selalu membelikan makanan atau sekedar jajanan buat para karyawannya, sehingga para karyawannya di situ pada betah dengan bos yang sangat baik hati banget dan merasa diperhatikan. Reza pun kemudian menuju ke ruangan khusus yang sengaja dibuat di kiosnya itu dan mulai melakukan pembukuan. Sementara di sisi lain, Aini ketika luang di rumah, dia hanya menonton televisi dan bersantai. Karena memang Reza tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja lagi setelah menikah. Namun, kadang juga Aini suka keluar sama teman-teman lamanya untuk sekedar kumpul-kumpul atau makan-makan biasalah. Dan saat itu, keluarga mereka harmonis-harmonis saja, tidak ada gangguan apapun. Reza biasanya pulang menjelang maghrib, dan karena Aini tidak bisa masak, biasanya Reza yang menawarkan untuk beli apa sebelum dia pulang. "Mah, mau makan apa?" "Mama pengen bakso, Pak." "Oh ya udah, Papa beliin bakso ya. Pedes nggak?" "Pedes dong, biasa, Pak." Saat itu Reza pun langsung mampir terlebih dahulu ke kios bakso dan beli 2 bungkus. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah, Aini langsung menyambut kedatangan sang suami dan mencium punggung tangannya kemudian menyiapkan bakso di dapur. Sedangkan Reza mutusin untuk mandi dulu dan ganti baju karena badannya udah bau kecut seharian berkeringat. Usai mandi mereka pun makan bersama di depan TV di ruang santai dan Aini menanyakan soal kiosnya hari ini. "Gimana Pak tadi kiosnya?" "Ya alhamdulillah Mah, lebih banyak pemasukan dari hari kemarin." "Oh iya Mah, Papa rencana mau buka kios lagi, tapi di lokasi mall yang berbeda. Gimana menurut Mama?" Aini yang mendengar usulan pendapat suaminya, dia pun hanya bisa mendukung keputusan suaminya dan tidak mempermasalahkannya. Reza mendengar jawaban istrinya pun mangguk-mangguk dan melanjutkan untuk makan baksonya lagi. Malam pun semakin larut dan mereka mutusin untuk segera pergi tidur. Karena katanya besok Reza tidak akan ke kios, tapi mau cari lokasi kios barunya yang akan disewa, yang ada di mall lain, dan minta Aini untuk ikut bersamanya besok. "Mah, besok kamu ikut aku ya." "Kemana Pak?" "Cari kios di mall lain." Lalu mereka pun beranjak untuk tidur. Paginya, Aini sudah bangun lebih dulu. Biasanya, dia duduk dulu di depan teras rumahnya sambil menunggu Amang tukang bubur lewat. Setiap pagi mereka sarapannya hanya roti selai atau kadang juga bubur ayam langganannya yang udah biasa lewat di situ. Kadang juga sego bumbu, sego lodeh campur nangka itu yang dicacak-cacak kalau bahasa sini. Beberapa saat kemudian terdengar suara penjual bubur ayam dan segera Aini pun membeli 2 porsi. Usai membeli bubur, Aini pun segera membangunkan Reza dan mengajaknya untuk sarapan bersama. "Pak, bangun Pak, ayo sarapan." Saat itu Reza pun terbangun dengan mengucek kedua matanya dan segera bangkit menuju ke kamar mandi untuk cuci muka saja, kemudian sarapan. Aini pun menanyakan apakah jadi pergi hari ini cari kios barunya, karena Aini melihat Reza masih mengantuk dan kecapean. Namun Reza bilang jadi pergi, dan akhirnya usai selesai sarapan, Reza pun segera beranjak mandi dan bersiap-siap.
Kemudian gantian Aini juga bersiap-siap. Pagi itu pun mereka pergi ke sebuah mall lain yang masih ada di daerahnya. Setibanya di mall sambil mencari kios yang disewakan, Reza juga mengajak Aini untuk belanja pakaian untuk membahagiakan Aini. Hingga usai berkeliling ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan kios yang lumayan besar dan luas dan tertera nomor yang bisa dihubungi. Reza pun langsung menghubungi nomor yang bersangkutan itu, lalu mengajaknya ketemu di resto yang ada di mall tersebut. Saat itu, Reza dan Aini menunggu sambil makan terlebih dahulu. Dan usai makan, orang pemilik kios yang disewakan pun datang, dan mereka langsung membahas harga sewa per bulannya atau per tahun, sekaligus bayar setoran di mallnya dan lain-lainnya. Setelah itu, mereka langsung sepakat untuk mengambil sewa kios itu, dan Reza langsung melakukan pembayaran saat itu juga. Kemudian, karena semua urusannya sudah selesai, mereka beranjak untuk pulang ke rumah, lalu lanjut rehat. Malamnya, Reza langsung menghubungi rekan kerjanya dan meminta besok untuk menata segala macam keperluan untuk kios barunya. Keesokan paginya, Reza pun sibuk kembali untuk mengurusi kios cabang barunya itu, sehingga dia mungkin akan pulang lembur sampai malam. Reza juga menyuruh Aini untuk makan dulu nanti. Terserah mau beli sendiri atau pesan lewat online. "Mah, aku berangkat dulu ya." "Oh ya mah, nanti kamu makan dulu saja ya. Soalnya papa mau lembur, urus kios baru. Mama beli sendiri atau pesan lewat online saja ya." "Iya pak." Setelahnya mereka seperti biasa saling menyalami dan Reza mencium kening Aini sebelum berangkat. Usai berangkat, kini Aini sendiri di rumah. Dia hanya santai di rumah dan mainan HP doang, scroll TikTok, Facebook, Instagram, entah apa lagi itu, dan lainnya. Tiba-tiba saja Aini mendapatkan notif pesan dari temannya yang berisi ajakan untuk kumpul bareng alumni lain dan makan bersama di sebuah kafe. Kebetulan, yang nanti malam suaminya katanya akan pulang lembur kan, dan dia di rumah sendiri. Ya akhirnya dia mutusin untuk ikut acaranya nanti malam. Aini pun langsung menelpon Reza untuk minta izin kalau dia akan makan malam di luar nanti, tapi tidak bilang kalau dia mau sekalian ada acara kumpulan reuni. Reza yang saat itu sedang sibuk tiba-tiba saja mendengar HP-nya berdering dan dia segera mengangkat telepon yang ternyata dari istrinya. "Ada apa mah?" "Pak, nanti malam aku mau makan di luar ya." "Sama siapa?" "Sama temen aku, cewek pak." "Oh gitu, ya udah hati-hati, jangan pulang sampai malam ya." "Iya pak." Malam pun tiba, Aini berdandan rapi dan cantik sekali. Dan dengan mobilnya, dia langsung pergi menuju ke lokasi kafe yang udah dikirim temannya. Mobil Brio kuning pun melesat yang dikendarai Aini. Tepat menjelang Isya, akhirnya Aini ketemu sama teman-teman cewek sekolahnya dulu. Bahkan temen cowoknya juga pada datang di sana dengan pakaian kerennya masing-masing. Mereka saling bercanda ria dan saling bertukar cerita. Bahkan ada yang mengajak anaknya karena memang kebanyakan sudah berkeluarga, namun ada yang belum. Tapi di keramaian itu, Aini ternyata pandangannya tertuju pada satu cowok yang berpakaian lumayan mewah. Dan ternyata dia adalah mantannya waktu sekolah dulu, namanya Dimas. Saat itu Dimas tampil beda sekali, glow up, dia terlihat cakep dan keren sekali. Bahkan di dalam hatinya Aini, dia merasa kagum melihat Dimas yang sekarang. Dan ternyata Dimas juga belum menikah. Ketika ditanya temennya, Dimas cerita kalau dia katanya sekarang menjabat sebagai HRD di salah satu perusahaan besar yang ada di ibu kota dan bisa dibilang sukses sekarang. Ternyata Dimas juga diam-diam memperhatikan Aini. Rupanya dia masih tertarik dengan Aini. Dan saat semua sedang sibuk masing-masing, Dimas pun menghampiri Aini dan bertanya soal kabarnya. "Ai, bagaimana kabarmu?" "Baik, kamu sendiri gimana? Sekarang kelihatan sudah sukses ya Dim?" jawab Aini. "Ya, puji Tuhan lah." "Oh ya, kamu udah nikah?" "Udah Dim, tapi belum punya momongan Dim." Saat itu Aini yang dihampiri Dimas anehnya malah merasa berbunga-bunga. Dan akhirnya dia bercerita kalau dia sudah berkeluarga namun belum punya momongan. Begitu juga dengan Dimas yang menceritakan kesehariannya
dan seolah dia bercerita seperti orang sudah bisa membeli apapun. Ya pamer gitulah pokoknya. Ternyata Aini juga masih ada rasa dengan Dimas. Ditambah sekarang kecakapannya Dimas semakin sempurna. Akhirnya Dimas pun meminta nomor handphonenya Aini karena nomornya yang dulu sudah tidak aktif. Aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Biar bisa kontekan gitu. Iya boleh dong Dim. Aini pun tanpa sungkan langsung mengetik nomornya di handphone Dimas dan menge-save atas namanya Aini. Usai acara selesai, Aini pun segera pulang ke rumah pukul 8 malam. Setibanya di rumah, ternyata Reza belum pulang. Sambil menunggu di kamar, Aini main handphone lagi nih. Dan tiba-tiba aja dia mendapatkan pesan baru dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah nomornya Dimas. Aini pun langsung merespon pesan dari Dimas. Dan malam itu mereka saling bertukar pesan. Bahkan bercanda yang bisa dibilang berlebihan karena Aini udah bersuami. Namun Aini yang mengantuk akhirnya dia ketiduran sambil memegang handphonenya yang masih berbalas pesan dengan Dimas. Dimas tidak mendapatkan balasan pesan dari Aini lagi karena dia nggak tahu kalau Aini sudah tepar ketiduran. Akhirnya dia pun tidur juga. Tepat pukul 10 malam, Reza tiba di rumah dan pintunya sudah terkunci. Reza mengira kalau Aini pasti sudah tidur dan dia pun membuka pintu dengan kunci cadangan yang dia juga bawa. Benar saja dugaan Reza, karena saat dihampiri ke kamar, dia mendapati istrinya tertidur sambil megang handphonenya. Dia pikir tadi Aini paling lagi nonton YouTube terus ketiduran. Dia tidak berpikir yang macam-macam. Dan untungnya saat itu layar handphonenya udah off karena baterainya habis. Dan HP-nya langsung diambil Reza dan ditaruh di nakas samping tempat tidur. Reza pun kemudian membersihkan badannya dan langsung beranjak tidur. Esoknya Aini terbangun dan kaget saat mendapati suaminya sudah ada di sampingnya. Dia teringat tadi malam ketiduran saat sedang habis chat dengan Dimas. Dia pun langsung gelagapan cari ponsel yang udah gak ada di genggamannya. Dan dia mendapati di nakasnya, untung handphonenya udah lowbat. Jadi dia kira aman kalau Reza tidak tahu soal dirinya yang kembali kontekan dengan sang mantan. Seperti biasa Aini nunggu tukang bubur ayam lewat dan beli untuk sarapan. Usai Reza terbangun, dia bergegas mandi dan sarapan lalu berangkat lagi ke kios barunya. Karena urusannya belum selesai. Bahkan Reza mungkin minggu-minggu ini akan pulang larut malam terus. Usai kepergian Reza, Aini kemudian langsung mengecek handphonenya dan mendapati pesan dari Dimas yang belum terbalas. Dia pun meminta maaf karena semalam sudah ketiduran. Dimas pun langsung merespon, dan parahnya Dimas yang saat itu posisi libur malah mengajak Aini untuk ketemuan. Jiwa selingkuh Aini pun meronta-ronta pengen lepas, tergoda, dan dia pun mengiyakan ajakan Dimas. Siang harinya, tanpa sepengetahuan Reza, Aini dan Dimas ketemuan di kafe dan makan bersama serta bercanda bersama. Saat itu Dimas nekat mengungkapkan rasa sukanya pada Aini lagi, padahal dia tahu kalau Aini sudah punya suami, statusnya istri orang. Semenjak kemarin kita ketemu itu, aku jatuh cinta kembali sama kamu. Aku sebenarnya masih ada rasa sama kamu. Kamu mau nggak jadi jadi kayak dulu lagi, mau nggak pacar gitu? Iya, aku juga masih ada rasa sama kamu sebenarnya, Dim. Tapi hubungan kita jangan sampai ada yang tahu ya. Karena Aini yang juga masih suka dengannya, parahnya Aini menerima perasaan Dimas dan dia menjadikan Dimas sebagai suami simpanannya. Namun Aini bilang kalau dia tidak bisa ketemuan terus karena nanti Reza bisa curiga. Usai makan bersama, mereka pun segera pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, hal itu pun terus berlanjut. Meskipun jarang ketemu, tapi mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Reza pun kini nampak curiga dengan Aini, yang terkadang izin untuk keluar dengan alasan mau ketemuan sama temen ceweknya. Parahnya Aini sudah pernah check-in bareng sama Dimas tanpa sepengetahuan Reza, suaminya. Reza pun kemudian berpura-pura sibuk hari itu dan dia bilang kalau hari ini mau lembur.
Aini pun langsung izin mau pergi kepada Reza. Usai Reza berangkat, dia berniat mau kencan lagi sama Dimas yang entah kenapa sekarang sering libur kerja. Reza saat itu langsung nelpon teman ceweknya Aini dan bertanya, apakah Aini bersamanya? Namun temannya itu bilang kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Aini, dan disitulah kecurigaan Reza semakin bertambah. Kemudian Reza meminta ditemani salah satu karyawannya yang cowok untuk mencari keberadaannya Aini. Reza pikir pasti mereka ada di sebuah kafe di daerah sekitaran sini. Bahkan Reza sampai muter-muter di beberapa kafe untuk mencari keberadaan istrinya itu. Hingga tiba di sebuah kafe yang ketujuh. Usai mampir di beberapa kafe sebelumnya, akhirnya Reza mengenali pakaian seseorang yang sedang duduk. Seketika murkalah Reza, dan karyawannya yang diajaknya itu melihat ternyata istrinya berbohong dan sedang selingkuh. Namun Reza berniat membuat Aini terkejut akan kehadirannya. Reza menghampiri ke arah dapur kafe dan bilang sama pegawai di sana untuk meminjam seragamnya sebentar, dan dia akan menyamar jadi waiters. Kemudian tanpa dipesan, Reza membawa sepiring makanan, lalu diantarkan ke meja tempat Aini dan Dimas yang sedang bermesra-mesraan. Permisi mbak, mas, ini hidangannya. Loh mas, kita udah pesen kok, jawab Dimas. Ini spesial untuk mas dan mbaknya yang mesra. Sontak mereka kaget karena mereka tadi udah pesen, dan saat Aini memandang ke arah pelayan itu, dia terkejut, tidak bisa berkata-kata. Dimas tidak tahu kalau itu suaminya Aini. Reza pun seolah acting tidak kenal dengan Aini dan langsung beranjak pergi meninggalkan mereka meskipun Aini sempat memanggilnya. Mas Reza? Saat itu pun Reza dan karyawannya langsung pergi dari kafe, dan kemudian Reza pulang ke rumah usai mengantarkan karyawan itu ke kios lagi. Aini ketar-ketir kala itu dan minta langsung segera pulang ke rumah. Dia sempat menjelaskan sama Dimas kalau tadi itu adalah suaminya, dan Aini juga tidak tahu kenapa Reza tiba-tiba memakai baju pelayan dan ada di kafe itu. Itu tadi suami aku. Kok pakai baju pelayan? Aku juga nggak tahu. Padahal tadi dia bilangnya mau ke kios urus kios kok. Saat itu mereka pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Reza sudah menunggu di ruang tamu beserta sebuah koper besar berisi pakaiannya Aini. Reza nggak mau mendengarkan penjelasan Aini lagi karena dia sudah kecewa. Dia yang susah payah banting tulang cari nafkah malah ditinggal selingkuh. Papa, maafin aku ya pa. Aku bisa jelasin semuanya pa, ucap Aini sambil nangis. Aku sudah tidak butuh penjelasanmu lagi. Semua sudah jelas, dan mulai sekarang aku talak kamu. Saat itu juga Reza yang sudah sangat kecewa dan sakit hati. Karena sakit hati dia langsung menalak Aini dan menyuruhnya pergi dari rumah yang dibangun dengan kerja kerasnya itu. Dia akan mengurus semua perceraiannya besok ke pengadilan agama. Bawa nih semua baju kamu, sudah aku siapkan. Dan jangan pernah injakan kakimu lagi di rumah ini. Aini pun hanya bisa nangis dan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya pergi dari situ dan menyesal telah selingkuh. Kemudian Aini menghubungi Dimas dan minta dijemput. Akhirnya kini Aini mutusin untuk tinggal bareng dengan Dimas, kumpul kebo di rumah yang tidak terlalu besar. Di sisi lain waktu, parahnya setelah masa idah cerai selesai, Aini malah akan langsung menikah dengan Dimas. Suatu hari, Reza yang masih tidak terima karena telah dikhianati. Saat itu, di pagi-pagi, dia beli bubur di amang-amang seperti biasanya. Dia menunggu di depan teras rumahnya untuk beli bubur buat sarapan. Beberapa saat kemudian, amang-amang bubur ayam pun akhirnya lewat, dan Reza segera membeli. Amang tukang bubur ayam menanyakan soal Aini, karena tumben yang beli Reza sendiri bukan istrinya. Dan Reza pun menceritakan kalau dia sudah bercerai karena Aini sudah tega menyelingkuhinya. Loh mas, tumben Mbak Aininya mana kok yang beli bubur bukan Mbak Aini? Saya sudah bercerai mang. Emangnya kenapa mas kalau boleh tahu? Saya lihat kalian adem ayem kok. Aini sudah selingkuh mang. Bahkan saat itu Reza curhat banyak kepada tukang bubur dan bilang masih dendam dengan mantan istrinya. Reza juga berniat mau menyantet
perebut bini orangnya itu, ya si Dimas itu. Namun dia tidak tahu di mana lokasi dukun di sekitaran sini. Kemudian Amang itu tahu dan memberikan lokasi alamat dukun di sekitar situ. Dia menuliskannya di sebuah kertas. Mang, jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya saya dendam Mang sama pebinor itu, si Dimas itu namanya. Dan saya ingin menyantet dia. Ini Mas, kesini saja. Makasih banyak ya Mang. Sehingga cerita, sore harinya tanpa menunggu lama Reza langsung mencari lokasi rumah dukun itu. Ternyata rumahnya dukun itu berada di kecamatan sebelah dan perjalanannya yang dia tempuh cukup jauh, menempuh waktu setengah jam. Dia menuju ke lokasi dengan menggunakan mobilnya. Hari itu dia tidak mengurus kiosnya lebih dulu. Lagi ruwet, lagi rungkat. Beberapa saat kemudian akhirnya dia sampai juga di lokasi rumahnya dukun itu. Sesampainya di sana, ternyata rumahnya tidak terlalu besar dan terkesan tua, serta siup, angker gitu. Akhirnya Reza langsung menyambangi rumah dukun itu dan langsung mengetuk pintu rumahnya. Tok, 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 tok. Setelahnya terlihat seseorang yang sudah sepuh, paruh baya, menemui Reza, namanya Mbah Diro. Dia pun diajak masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, dia langsung menjelaskan niatnya kepada Mbah Diro. Saya datang ke sini mau nyantet seseorang, Mbah. Apa kau bawa fotonya? Bawa, Mbah. Untungnya Reza punya gambar Dimas karena saat itu karyawannya yang diajaknya saat di kafe berhasil memotret diam-diam Dimas sebagai bahan bukti. Lalu foto itu diberikan kepada Mbah Diro. Dan hari itu juga mereka akan melakukan ritual. Mbah Diro dan Reza kemudian masuk ke dalam ruangan ritual. Asap kemenyan sudah mengepul dan Mbah Diro langsung merapalkan mantranya. Setelahnya beliau mengikat foto itu dengan boneka jerami dan diasapkan di atas kemenyan sembari ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Tak lupa rapalan mantra dibacakan. Mbah Diro menusuk di bagian kaki, dada, dan juga tangan sampai beberapa kali. Dan anehnya dari boneka jerami yang ditusuk-tusuk itu mengeluarkan darah yang mengalir, membuat Reza yang melihat itu merinding. Saat itu juga, tiba-tiba saja hawa di dalam rumah itu sangat berbeda dari pertama Reza datang. Dan tiba-tiba Reza dikejutkan dengan sebuah asap yang datang menghampiri Mbah Diro. Namun asap itu tidak menampakkan wujud apa-apa. Semakin gemetaranlah Reza karena dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Beberapa saat kemudian ritual pun selesai. Kemudian Mbah Diro memberikan boneka jerami itu kepada Reza dan disuruh untuk dipendem di kuburan nanti. Bawa boneka jerami ini dan nanti kamu pendem di pesarian dekat rumahnya si target. Baik, Mbah. Dan jangan lupa ini mantranya. Nanti kau bacakan saat sedang menguburkan boneka jerami ini. Imbu Mbah Diro sembari memberikan kertas mantra. Iya, Mbak, nanti saya akan lakukan. Reza pun paham dan kemudian dia segera pulang. Tidak lupa sebelum pulang, dia memberikan mahar terlebih dahulu. Di dalam perjalanan pulang, dia langsung mampir terlebih dulu di sebuah pesarian yang sepi dan langsung untuk menguburkan itu boneka jeraminya. Kebetulan saat itu pukul 9 malam saat dia pulang dari rumahnya Mbah Diro. Sesampainya di kuburan, dia langsung menggali tanah untuk menguburkan boneka jerami itu. Dan menggalinya tidak boleh pakai alat, harus pakai tangan sendiri. Tapi saat dia sedang menguburkan boneka itu, tiba-tiba hawa berubah. Ada angin kencang datang, membuat suasana di dalam pesarian itu semakin mencekam. Sudah gelap, sepi lagi. Ya iyalah, namanya juga pesarian ya. Reza pun gemetaran serta merinding. Dia segera mempercepat menyelesaikan mendem bonekanya itu. Tidak lupa dia membacakan mantranya yang sudah diberikan pada Mbah Diro. Dan setelah sudah selesai, dia segera pulang. Saat Reza berjalan menuju ke mobilnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Srek, srek. Sontak dia langsung terperanjat. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Di belakangnya itu ada sosok pocong yang berdiri dengan wajah hitam yang sangat menyeramkan dan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah kuburan. Sontak dia langsung berteriak dan lari terbirit-birit menuju ke mobilnya yang terparkir di depan kuburan. Sesampainya di mobil, dia diam sejenak untuk mengatur nafasnya yang masih terasa ngos-ngosan dan jantung yang berdegup dengan kencang.
Aku harus cepat pulang. Serem banget di sana, gumamnya. Saat dia akan menghidupkan mesin mobilnya, tiba-tiba saja tidak mau nyala. Jadi tambah paniklah dia. Kok nggak bisa nyala sih, kenapa ini? Perasaan tadi nggak kenapa-napa. Seketika dia yang sedang sibuk heran dengan mesin mobilnya yang tidak mau nyala, tiba-tiba saja Reza mendengar ada suara wanita yang tertawa di dalam kabin mobilnya, dan suaranya sangat kencang sekali. Sontak Reza terperanjat dan mencoba menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia menoleh ke belakang. Di kursi belakang itu sudah ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita dengan wajah penuh darah yang berlumuran dengan rambut panjang acak-acakan. Reza pun membelalakan kedua matanya dan berteriak kencang, "Ah!" Saat itu dia akhirnya ambruk pingsan di dalam mobil karena sudah sangat lemas sekali setelah tadi melihat sosok pocong, dan sekarang dia satu mobil dengan sosok yang mengerikan. Reza pingsan di dalam mobilnya itu sampai pagi hari, dan pagi hari setelah subuh dia segera pulang. Anehnya saat itu mesin mobilnya sudah bisa nyala lagi, dan segeralah dia pulang ke rumah. Sementara itu di sisi lain, di rumahnya Dimas, kini Aini mendapatkan fakta yang mengejutkan. Karena ternyata Dimas ini sudah lama dipecat dari kantornya, dan kini dia hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang katanya miliknya, padahal itu hanya rumah kontrakan. Kecewalah Aini karena sudah menyia-nyiakan Reza yang notabene-nya sudah kaya, mapan, settle, dan dia hidup enak di rumahnya. Lele ya, malah milih mantannya, dan mantannya itu malah membawa sengsara. Suatu malam, Dimas ini tiba-tiba terbangun dan berintih kesakitan pada dadanya yang sulit untuk bernafas, dan kaki serta tangannya terasa mati rasa. Rintihnya. Aini juga panik usai terbangun mendengar teriakan suaminya yang merintih kesakitan dan sesak nafas. "Mas, kamu kenapa, Mas?" "Dadaku sesek, Dek. Kaki sama tangan sakit semua." "Ya udah, kita ke puskesmas yuk sekarang." Saat itu akhirnya Aini langsung membawa Dimas menuju ke puskesmas untuk dicek kondisi sakitnya dengan menggunakan mobil Aini yang diberikan Reza, dan menggunakan uang sisa pesangonan Dimas yang untungnya masih ada. Mereka sangat buru-buru sekali menuju ke puskesmas. Setibanya di sana, Dimas langsung dicek medis. Dan setelah opnam semalaman, singkat cerita, hasil lab pun keluar. Dimas mengalami kelumpuhan total pada tangan dan kakinya, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, kata dokternya. Singkat cerita, akhirnya kini Ainilah yang mencari kerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan juga Dimas. Dimas kini hanya terbaring di rumah saja sebagai pesakitan dan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan parahnya, setiap malam Dimas selalu diteror oleh sosok pocong dan sosok putih yang sangat menyeramkan. Namun hanya dia saja yang bisa melihat sosok-sosok itu, sedangkan Aini tidak bisa melihat. Aini kini hanya bisa menyesali perbuatannya itu, namun tidak bisa berharap kembali kepada Reza seperti dulu lagi. Kini pahit hiduplah yang dialaminya, karena harus mencari nafkah sendiri dan merawat Dimas, suaminya sekarang yang gak guna. Mungkin itulah karma baginya, nikmat sesaat. Suatu malam, Aini sudah tidur lebih dulu karena capek kerja seharian. Sementara Dimas belum bisa tidur. Dan tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya dengan bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu bayangan hitam tersebut mengelilingi kamarnya dan berhenti di pojok kamar. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali, berwarna hitam wajahnya. Sosok itu menatap tajam ke arah Dimas dengan mata merah yang menyala dan wajahnya yang sangat seram sekali. Dimas ketakutan dan akhirnya dia ambruk pingsan di atas kasurnya. Dan saat dia pingsan, dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap dan sepi sekali. Di sana ada banyak sekali gundukan makam. Dimas tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya dari belakang. "Dimas, Dimas." Seketika dia merinding dan gemetaran. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang.
Saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada beberapa sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali menatap ke arahnya. Sosok pocong itu jumlahnya tidak hanya ada satu, ada puluhan. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya gemetaran, jantungnya sudah tidak aman lagi, seperti mau muncrat darahnya dari jantungnya. Akan tetapi dia mencoba untuk berlari sekencang-kencangnya. Meskipun rasanya susah sekali, dia berlari sangat kencang sekali sampai tidak fokus dan tidak melihat di depannya itu ada gundukan makam. Akhirnya Dimas pun ambruk tersungkur, tersandung oleh gundukan makam itu. Saat dia ambruk jatuh ke gundukan makam itu, dia dikejutkan dengan batu nisan yang bertuliskan namanya. Dia pun semakin ketakutan tidak karuan rasanya, sampai teriak melihat tulisan nisan yang tertulis namanya sendiri. Tidak, tidak. Lalu seketika Dimas pun terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Dimas pun terbangun lagi dengan teriakannya itu membuat Aini yang ada di sampingnya terbangun mendengar teriakan Dimas. Ada apa, Mas? Saat itu Dimas terlihat ngos-ngosan nafasnya, tidak beraturan dan jantung berdegup sangat kencang sekali. Dan dia tidak menjawab pertanyaannya Aini. Segera Aini pun mengambilkan air putih ke dapur untuk suaminya. Tapi saat dia hendak kembali ke dalam kamar lagi, dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak dia terperanjat dan terdiam sejenak ketika mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Aini juga merasakan ada udara yang berembus di tengkuk lehernya, membuatnya sangat merinding. Namun dia tidak terlalu memperdulikan dan menghiraukannya saja, dan kembali ke kamar membawakan air putih untuk Dimas, sang suami. Ini Mas, minum dulu. Kamu kenapa sih Mas? Enggak apa-apa, aku cuma mimpi buruk kok. Ya udah tidur lagi, gak usah dipikirin, kan cuma mimpi hanya bunga tidur. Aku mau ke kamar mandi dulu bentar ya. Tiba-tiba Aini kebelet buang air kecil dan segera pergi ke kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Aini mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh tengah malam itu, membuat Aini merinding dan takut. Seketika dia dikejutkan dengan suara seperti langkah kaki yang sangat besar sekali berjalan menuju ke arah kamar mandi. Sontak Aini pun terkejut karena dia berpikir kalau suaminya kan tidak bisa jalan, tapi kok ada suara langkah kaki. Dia semakin ketakutan dan juga gemetaran dengan suara langkah kaki itu, tidak berani keluar dari dalam kamar mandi. Akan tetapi Aini pun akhirnya mencoba untuk keluar. Dan saat dia keluar ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun merasa lega. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Dan langkahnya sangat berat sekali. Bum, bum. Aini juga mendengar ada suara yang menggeram di belakang tubuhnya. Karena penasaran dia pun langsung menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia saat menoleh ke belakang. Ternyata ada sosok tinggi besar hitam dengan kedua mata merah menyala. Sontak Aini langsung teriak dan ambruk pingsan di lantai. Sementara Dimas mendengar teriakan Aini, namun dia tidak berbuat apa-apa karena dia tidak bisa jalan dan hanya berbaring di kasur. Aini, kamu kenapa? Teriak Dimas. Karena Aini pingsan dan tidak muncul-muncul saat dipanggil oleh Dimas, akhirnya membuat Dimas tidak bisa tidur sampai pagi, apalagi dia kepikiran mimpinya. Singkat cerita, esok paginya Aini pun akhirnya sadar dari pingsannya dan dia beranjak bangun menghampiri Dimas di dalam kamar. Dek, kamu kenapa? Semalam aku pingsan Mas. Pingsan kenapa? Aku lihat semalam dari kamar mandi ada sosok tinggi besar sangat menyeramkan sekali Mas. Kamu paling hanya berhalusinasi saja. Aku beneran lihat kok Mas. Ya sudahlah, kalau kamu gak percaya, aku mau siap-siap berangkat kerja dulu ya. Sama siapin sarapan dulu buat kamu. Saat itu akhirnya Aini sudah menyiapkan sarapan untuk Dimas. Dia pun beranjak berangkat kerja. Dia bekerja di sebuah toko sembako menjadi pelayan yang bantu-bantu di sana. Dan mobilnya sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat makan dan bayar kontrakan. Di sisi lain, Reza yang sekarang hanya fokus mengembangkan bisnis kiosnya sudah mencoba melupakan Aini
Dan sekarang dia sudah memiliki kekasih pujaan hatinya yang dia temui saat Rini, sebut saja namanya Rini, membeli handphone di kiosnya. Dan saat itulah Reza melihat Rini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kebetulan waktu itu Reza yang melayani Rini sendiri membeli HP karena karyawannya sedang sholat. Reza pun mengajak dia kenalan, bahkan sampai minta nomor handphonenya. Reza berniat akan segera menikahi Rini. Calonnya ini sangat cantik sekali dan baik banget, solehah lagi. Reza dan Rini akhirnya sudah menikah dengan Rini, gadis yang menerimanya dengan apa adanya, meskipun dia tahu kalau Reza sudah menjadi duda. Siang itu Reza mengantarkan Rini untuk belanja bulanan di toko sembako. Karena istri yang sekarang jago masak, jadi dia selalu belanja untuk stok. Semenjak menikah dengan Rini, Reza jadi sering meluangkan waktu untuk istrinya mengantar belanja kemana saja. Dan siang itu mereka pergi ke toko sembako untuk membeli kebutuhan rumah tangganya. Dan ternyata toko sembako yang mereka datangi itu tempat kerjanya Aini. Saat itu Reza dan Rini bertemu dengan Aini yang sedang menata barang di etalase. Sontak Reza pun terkejut dan mencoba menyapanya. "Aini, kamu sekarang kerja di sini?" Iya mas. "Kok bisa bukannya suami kamu dulu kaya raya ya?" "Mas Dimas sekarang lumpuh mas, dan di rumah saja tidak bisa apa-apa. Dan sekarang aku yang harus kerja mas." "Ya ampun, aku turut prihatin ya Ni." "Iya mas, aku minta maaf ya mas, dulu sempat ninggalin dan nyakitin kamu. Sekarang aku nyesel mas, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini mungkin karma buat aku." "Sudahlah, yang lalu biar berlalu Ni, aku sudah maafin kok Ni." "Oh ya Ni, ini istriku, kenalin, namanya Rini. Sayang, kenalin ini mantan istriku dulu." Rini tidak marah saat itu dan dia mau berkenalan dengan Aini, mantan istrinya, karena baginya Aini sudah menjadi masa lalunya Reza. "Istrimu cantik mas, solehah. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik." "Iya, kalau gitu aku belanja dulu ya, buat masak istriku." Iya mas." Saat itu Aini hanya bisa merenung semua yang sudah terjadi. Dia menyesal. Akan tetapi inilah kenyataan yang harus dia terima karena dulu meninggalkan Reza. Saat itu Reza yang mendengar kalau suaminya sudah lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Reza pun sangat puas dan senang karena akhirnya balas dendamnya berhasil. Dan melihat penderitaan mantan istrinya yang sekarang, yaitu Aini. Namun di sisi lain dia merasa iba dengan Aini. Dia yang berpura-pura baik dan merasa iba saat itu, padahal sebenarnya di dalam hatinya sangat senang sekali karena mereka hidup menderita. Singkat cerita, malam harinya Aini istirahat duduk di depan teras rumah dan dia merenungi nasibnya yang sekarang serta menyesali semuanya. Dulu meninggalkan Reza. Dulu dia yang hidupnya sudah enak malah sekarang menderita. Ya semua itu karena dia sendiri yang buat. Di depan teras rumah, dia melamun sembari menikmati suasana malam hari. Dan saat itu tiba-tiba saja Aini dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas. Dia sontak terperanjat dan langsung merinding karena disertai dengan hembusan angin yang lewat membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Sesaat kemudian Aini mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh dan suaranya tidak jauh. Waktu itu dia melihat ke arah pohon yang ada di depan rumah dan saat dia lihat dengan seksama, di sana ada sosok wanita berpakaian putih lusuh duduk mengayunkan kedua kakinya. Kemudian sosok wanita itu menoleh ke arah Aini sampai kepalanya memutar 180 derajat dan wajahnya sangat menyeramkan sekali, disertai dengan tawa yang mengikik. Padahal sebelumnya sosok itu menangis terseduh-seduh. Aini langsung teriak kencang karena takut. Dia pun segera masuk ke dalam rumah, berlari terbirit-birit. Dia masuk dalam kamar dan langsung tidur, menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan ngos-ngosan. Sementara itu di sisi lain, Reza yang merasa kasihan dan terenyuh hatinya. Dan sekarang dalam keadaan yang sudah luar biasa, sudah menemukan Rini, cantik, soleha, berbakti kepada suaminya. Reza pun tergerak hatinya untuk bertobat karena telah melakukan syirik besar, yaitu bermain dengan dukun dengan menyantet simpanan suami istrinya saat dulu. Reza pun
berniat untuk melepas santetnya, dan dia ingin melanjutkan hidupnya masing-masing dengan rasa bahagia yang sekarang dirasakannya. Dan akhirnya Reza pun menghampiri Mbah Diroh lagi. Dan kabar baiknya, Mbah Diroh menyanggupi untuk melepaskan santetnya dengan syarat sesuatu yang sudah dipendam oleh Reza itu dibongkar kembali, dan isi di dalamnya serahkan lagi kepada Mbah Diroh. Dan Reza pun menyanggupinya. Dan segera malam itu Reza pun menggali puhul yang ditanamnya itu dan mengembalikannya ke Mbah Diroh. Hingga legalah hati Reza menjalani kehidupan yang sekarang, dan telah mendapati kabar bahwa Aini, walaupun dia sebenarnya dendam, sudah hidup bahagia bersama pilihannya, yaitu Dimas. Dan singkat cerita, kini Reza dan Reza Rini sudah diberi momongan anak pertamanya, perempuan cantik, imut dan lucu. Mereka pun hidup bahagia bersama. Dan saat itu Reza berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dengan dibimbing oleh Rini yang solehah, karena dia lulusan pondok pesantren. Benar-benar lengkap dan bahagia sekali kehidupan mereka setelah rasa sakit yang dirasa oleh Reza waktu itu. Makasih ya, kamu mau menerima aku selama ini. Padahal kamu tahu, aku seorang duda, dan aku ini jauh dari ilmu agama. Semua manusia punya kesalahan, Mas. Dan semua orang berhak memperbaiki diri lebih baik lagi. Saat itu mereka saling bercengkrama sambil bermain dengan bayinya dan saling menasehati satu sama lain. Masya Allah, Reza benar-benar sudah berubah semenjak hidup berumah tangga dengan Rini. Tidak seperti dulu yang lalai dengan ibadah karena selalu sibuk mengurus kiosnya. Reza sangat beruntung dan bersyukur sekali menikah dengan Rini. Jangan sia-siakan orang yang bersama dengan kita, dan jangan tergiur dengan harta benda atau melihat penampilan orang saja yang belum kenal lebih dalam. Penyesalan memang selalu di akhir. Pikirkan terlebih dahulu perbuatan yang akan kita lakukan. Jangan sampai salah langkah. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya sendiri atau karmanya. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jangan sampai kita membalas dendam dan melakukan hal berkaitan dengan kemusyrikan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.